Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Senang sekali kita boleh berjumpa di dalam satu renungan firman Tuhan yang saya percaya kita rindu untuk diberkati oleh firman Tuhan. Barang siapa yang lapar dan haus akan Tuhan, maka dia akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin terus melanjutkan dari serial renungan kita pada saat ini dari perikop Roma pasal 12 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-21 yang di sana oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu kita telah mendengarkan bagaimana kasih itu harus dijalankan oleh orang percaya, orang Kristen yang saudara adalah setelah menjadi anak Allah, tidak dengan pura-pura. Nah, kasih itu harusnya tidak hanya tidak dengan pura-pura atau dengan polos saja. Dan dengan demikian kita bisa menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, Paulus menasihatkan buat saudara dan saya, kenapa kita masih tetap berkutat dalam kasih? Karena memang kasih itulah kegenapan hukum Allah. Jadi barang siapa yang menjalankan kasih yang benar sesuai dengan Injil, sesuai dengan hidup Kristus, maka saudara dan saya akan menggenapi hukum Taurat di mana bersama dengan Yesus. Dan oleh karena itu, saya rindu hari ini untuk kita sekalian merenungkan firman Tuhan dari ayat yang ke-10 dari Roma pasal 12 dan ayat yang ke-11 yang saya akan bacakan buat kita sekalian. Mohon kita perhatikan dengan baik. Yang berbunyi demikian: hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menegaskan buat kita, ketika kita mengasihi, kita tidak menunggu dikasihi oleh orang lain. Ketika kita mengasihi, maka kita harus proaktif. Kita lebih dulu untuk memberi sesuatu kepada orang lain sebagai tindakan untuk memberkati orang. Kita harus mengasihi dengan cara yang benar seperti teladan Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang benar, kalau yang beberapa waktu yang lalu adalah tidak pura-pura atau dengan polos atau dengan murni, dengan tulus, tanpa interest. Kali ini Paulus mengajarkan dan mengajak kepada kita sebagai saudara seiman, sebagai saudara-saudara yang diciptakan oleh Allah sebagai manusia, maka kasih itu harus diperagakan secara aktif, secara proaktif, artinya bukan pasif. Saudara, bukan pasif, bukan menunggu sesuatu keadaan kita baru melakukannya, tetapi kita tahu bahwa itu baik, maka kita lakukan. Dan itulah saudara yang kita kasih semua, bahwa Yakobus pasal 4 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, dalam hal ini mengasihi seseorang yang lain, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara-saudara, tindakan kasih itu tidak hitam putih, tetapi satu sikap yang dikembangkan karena kita dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukan ini. Mestinya saya lakukan, ini baik untuk orang lain, ini memuliakan Tuhan, ini menolong orang lain, ini memberkati sesama. Saudara, tidak harus menunggu dalam keadaan sampai darurat, sampai kritis, tetapi Tuhan katakan bahwa jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara tahu ada orang yang kekurangan, mungkin secara ekonomi, walaupun mungkin hanya beberapa masalah kecil mengenai keuangan orang lain yang tentu sangat vital bagi mereka, dan kita tahu tiap hari ketemu. Tetapi kita kadang-kadang apatis, kita tidak pernah peduli terhadap orang-orang itu. Padahal kita tahu bahwa itu harus kita lakukan. Tidak harus dipublikasi melalui satu sosmed, media sosial bahwa ada orang miskin yang harus perlu kita bantu. Tetapi kita harus proaktif. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini buat saudara dan saya. Sebagai orang Kristen, mari poin yang kedua dalam kita menjadi orang Kristen yang mengasihi adalah biarlah kita harus berbuat baik. Dan semestinya kita harus melakukannya. Sebab jika kita tahu kita harus melakukan hal itu adalah baik, kita tidak melakukan, maka kita bersalah menurut hukum. Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama. Jadi kasih yang Tuhan inginkan melalui
firman Tuhan hari ini adalah bagaimana saudara dan saya adalah proaktif dalam menjalankan kasih kita kepada orang lain. Mari kita berlomba untuk melakukan kehendak Allah, bukan bersaing satu sama lain, berkompetisi satu sama lain siapa yang lebih dulu dia akan mendapat sesuatu yang lebih baik. Tidak, mari kita terus introspeksi kepada diri kita masing-masing untuk terus bertumbuh di dalam kasih karunia, dalam pengenalan Tuhan, dalam kasih yang semakin sempurna. Supaya seperti Paulus bahwa aku pun belum mencapai seperti itu, tetapi apa yang aku lakukan, aku meninggalkan masa laluku dan aku mengejar apa yang ada di depanku. Paulus sendiri sebagai rasul yang hebat menurut Alkitab, bahwa dia masih terus mengejar apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya, bukan untuk berbuat baik supaya dia dapat pahala banyak ataupun menganggap dia lebih suci dari orang lain, tetapi dia rindu bahwa dia ingin berkenan karena Yesus pun telah meninggalkan teladan bagi Paulus dan bagi kita sekalian. Karena itu mari kasih yang Tuhan ajarkan hari ini buat kita sekalian sebagai renungan supaya kita hidup dalam tumbuhan kasih. Mari kita saling mendahului dalam memberi hormat, dalam melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Jangan menunggu orang lain memberi sesuatu kepada kita. Kita sudah salah langkah kalau kita justru menunggu kebaikan orang kepada kita. Tapi kita harus lebih dahulu melakukan sesuatu yang baik buat orang lain. Itu yang pertama. Bapak Ibu Saudara, yang kedua di dalam ayat yang 11, dalam renungan kita tentang bagaimana kita menghidupi kasih Kristus bagi sesama kita, baik sesama orang yang satu keluarga Allah maupun juga orang lain. Maka janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Saudara-saudara, ada 3 hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Bahwa orang yang hidup dalam kasih itu adalah orang yang hidupnya sebagai orang yang rajin. Dikatakan jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Aktivitas kita dalam melayani, aktivitas kita dalam melakukan semua hal itu tidak boleh kendor, apalagi malas. Kendor aja tidak boleh. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita semua jangan sampai kendor, jangan sampai apalagi apatis, apalagi malas. Ya, ada banyak orang yang rajin tetapi sebetulnya malas juga. Saudara, saya akan beli ilustrasi ini, mudah-mudahan bisa membantu kita dalam mengerti. Banyak orang yang rajin berdoa. Saudara, bukan salah rajin berdoa tentu, tapi dia nggak mau bekerja. Saudara-saudara, ini kan paradok. Padahal Tuhan ora et labora, bekerja sambil berdoa, berdoa sambil bekerja. Artinya apa Bapak Saudara? Bahwa kalau kita mau rajin berdoa, tujuan doa itu menjadi penting. Bukan untuk mendapatkan sesuatu seolah-olah saya nggak perlu bekerja, nanti berkat turun dari langit. Nah, ini kan jadi pemalas. Nah, pengertian seperti ini saya pikir tidak tepat bagi kita sebagai orang percaya. Mari bahwa kita harus rajin berdoa untuk pemuliaan Tuhan dan untuk menolong orang lain supaya kita semakin bertumbuh dalam kasih. Ya, bukan untuk mendapatkan berkat sehingga kita tidak perlu bekerja lagi seperti orang yang ada di padang gurun bangsa Israel waktu itu. Tentu itu bukan konteksnya hari ini karena kita tidak dalam keadaan darurat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, orang yang rajin, orang yang menyatakan kasih kepada orang lain itu orang yang tidak pernah kendor, tidak pernah surut, apalagi apatis ataupun malas. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan demikian orang yang rajin itu motornya adalah bahwa dia itu karena Tuhan. Ya. Ini penting. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam kita menghidupi kasih adalah kita punya motif, yaitu karena Tuhan. Oleh karena itu dalam Mazmur pasal 37 ayat 4 dikatakan di sana, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu yang diinginkan hatimu. Jadi kalau kita bergembira, itu pasti harus paling mendasar alasan kita karena Tuhan, bukan karena yang lain. Ini tidak berarti bahwa ketika saudara mendapat satu berkat Tuhan, saudara tidak bergembira karena rumah baru, karena mobil baru. Silakan, tetapi itu kurang mendasar, itu kurang esensial. Karena bahwa apa yang menjadi dasar hidup orang percaya itu harus Allah, Tuhan sendiri, pribadi yang menjadi sumber kehidupan saudara. Saudara mungkin bisa bergembira karena sesuatu berkat,
Tapi berkat itu, apalagi berkat yang dunia, ini akan layu. Saudara juga tidak akan bergembira lagi. Tetapi kalau saudara dan saya hari ini bergembira, bersemangat, bergairah, berantusias di dalam kerajaan saudara, dan saudara berantusias karena Tuhan, karena Dia yang hidup untuk saudara, yang sudah menebus saudara, dan sudah mati dan bangkit untuk saudara, dan memberi hidup hari ini, maka itu yang paling benar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari jangan hendaknya kerajinan kita kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Jadi motif kita selalu menyala-nyala itu bukan karena sesuatu yang lain kecuali hanya karena sesuatu, yaitu Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, olehnya saya mengajak kita sekalian bahwa kalau kita melakukan segala sesuatu itu bukan karena kita akan diselamatkan, tetapi karena kita telah diselamatkan. Dalam hal ini apa yang kita kerjakan dengan kegiatan yang begitu rajin, ya, dengan motif yang begitu menyala-nyala, itu adalah karena Tuhan. Lukas pasal 10 ayat 20 dikatakan di sana demikian. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacita karena namamu ada terdaftar di surga. Siapa yang membuat seseorang diselamatkan? Itu hanya karena Tuhan, bukan karena perbuatan, bukan karena kesalehan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena nama kita tercatat di surga, karena Kristus Yesus yang mati dan bangkit buat saudara. Karena itu bersukacitalah karena Tuhan, bersukacitalah karena Dia yang telah memberi hidup dan menyelamatkan saudara. Bapak Ibu Saudara, melayani Tuhan adalah panggilan dari setiap orang yang sudah ditebus dan menjadi milik Tuhan. Bagi saudara semua orang-orang percaya yang hari ini mendengarkan dan membawa renungan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, melayani Tuhan adalah panggilan bagi setiap orang yang percaya. Karena itu ketika kita bergairah dan aktif, maka itu untuk melayani Tuhan saja. Tujuannya hanya untuk melayani Tuhan. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Jadi ketika kita melayani Tuhan, maka kata kuncinya adalah kita bersekutu dengan Tuhan. Apa yang kita kerjakan itu seirama dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang kita lakukan itu sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Hati Tuhan mengasihi orang lain, hati kita mengasihi orang lain seperti apa yang Tuhan inginkan. Kalau hati Tuhan mengasihi orang lain tidak pura-pura, kita pun juga mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain tanpa pura-pura. Dan kalau Tuhan bersemangat karena Bapa di surga, kita pun bersemangat karena Bapa di surga yang telah mengasihi saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dua hal yang penting yang hari ini kita sama-sama renungkan kembali. Mari kita lebih dahulu mengasihi orang daripada kita dikasihi oleh orang lain. Yang kedua, hendaklah kerajinan kita tidak kendor, tetapi biarlah roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan. Karena dipanggil Tuhan kita adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Itulah yang memberkati kita hari ini, bagaimana kita mau menghidupi kasih Tuhan melalui apa yang Paulus sampaikan buat kita sekalian. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita terus hidup dalam kasih, mengasihi sesama secara proaktif, dan kita jangan kendor dalam kita melakukan kegiatan pekerjaan Tuhan. Biar roh kita selalu menyala, tetap semangat, antusias, dan layani Tuhan. Hanya Tuhan yang mendapat kemuliaan saja. Haleluya, amin.